Bagi anak-anak. Baik, silakan boleh greeting terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Good morning, silakan duduk. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat semua? Puji Tuhan kalau sehat. Ada yang nggak masuk hari ini? Bapak ngecek absennya. Puji Tuhan masuk semua ya. Ice breakingnya kita akan ice breaking. Paling enak tebak-tebakan. Contoh tebak-tebakan yang simple. Misal, matanya 3, kakinya 1. Benda apa kira-kira? Lampu merah. Tepuk tangan dulu dong. Jago banget. Kita mulai dengan apresiasinya. Baik. Contoh, Bapak Santoso, dia seorang nelayan. Berangkat melaut. Jarak dari laut ternyata nggak mudah. Lama. Sampai tengah laut itu kira-kira butuh waktu semalaman. Sampai dapat ikan bawa pulang selalu busuk. Karena zaman dulu belum ada yang menggunakan es batu, sehingga digunakan garam buat mengawetkan makanan. Kira-kira pernah makan ikan asin dong? Kenapa ikan asin dapat dalam waktu yang lama tanpa busuk? Garam adalah? Ya, kita lihat iklannya. Wah, awalnya dikasih nggak mau. Ngepas dikasih. Ya, ngepas dikasih makanan, apa yang terjadi? Nah, baik. Mister mau nanya. Awal tadi anak dikasih sayur, mau nggak makannya? Agak susah, mau dikasih makan dia nggak mau. Tapi ngepas dikasih roiko, apa yang terjadi perubahan sikap anak tadi? Mau makan, makannya lagi sedap. Nah, hari ini dengerin Mister, kita akan belajar tentang yang tadi, zat yang adiktif, ditambahkan. Ya, seperti garam supaya lebih awet atau memberi rasa asin, gula, katanya micin sebagai penyedap makanan, dan kita akan belajar kira-kira dampak apa yang terjadi kalau misalkan kita mengkonsumsi zat aditif dalam makanan. Sebelumnya, Mister akan pretest dulu. Pretest seperti biasa. Boleh dibagikan HP-nya, silakan. Kita akan scan barcode pakai Google Form, silakan. Ini kan tujuan pembelajar kita hari ini adalah melalui percobaan sederhana nanti kita akan menganalisis berbagai zat aditif yang ada di pada makanan dan minuman. Dan melalui percobaan, nanti ada percobaan di akhir, kita akan mengetahui ada uji analisis borak sederhana. Kita tahu banyak pedagang-pedagang yang nakal menggunakan zat aditif berbahaya yang dimana menggunakan borak. Nah, kita mau tahu apakah di makanan yang kita uji nanti itu mengandung borak atau tidak. Nah, anak-anak, silakan, kita akan mempersiapkan buku cetak dan alat tulis. Perhatikan permasalahan otentik berikut yang disertayangkan. Ini gambar anak sakit perut, diduga tadi mengandung makanan yang mengandung borak. Dia mengalami sakit perut. Mister mau kalian buat pertanyaan dari gambar yang Mister tunjukkan. Kira-kira bisa nggak buat pertanyaan dari gambar masalah ini? Silakan. Kenapa dia sakit perut? Oke, silakan. Kira-kira Mister, anak ini makan apa kok sampai sakit perut? Silakan. Ya. Apa kandungan yang terdapat pada makanan sehingga dia sakit perut? Wah, ini bagus-bagus. Ada lagi aja kalian menonton sebuah video
Ini tentang jajanan pasar yang berbahaya. Saat pembuatannya, ibu ini menambahkan sesuatu dalam adonannya. Ya, di mana ibu ini menambahkan zat adiktif yaitu borak ke dalam makanannya. Ini dia nih bentuknya. Tuh, borak warnanya putih atau bahasanya pijer. Nah, hari ini kita akan berliterasi. Baik, ada linknya. Nanti Mister bagikan linknya supaya kami juga bisa membaca. Ada yang tahu MSG itu apa? Monosodium glutamat, pintar. Atau tadi nih, micin. Contohnya Ajinomoto, apalagi Royco, dan lain-lain. Ternyata ada loh negara yang dia pengguna atau micin paling tinggi. Apakah Indonesia? Zat adiktif adalah zat yang sengaja ditambahkan pada makanan yang bertujuan buat memperbaiki gizi, tampilan, cita rasa, gula tebu. Selain gula tebu, yang dari mak pintar, madu, yes. Madu juga dia termasuk pemanis alami, yes. Gangguan saraf, bisa menimbulkan penyakit. Nah, bagaimana caramu kalau kita mau makanan seperti jajan pasar tadi? Kan nggak ada labelnya, kita nggak tahu apa mengandung formalin kah, mengandung borak kah. Nah, nanti kita akan coba diuji borak yang nantinya. Kita buka LKPD kita, bagian yang pertama sudah. Mister akan berikan contoh, ya nggak boleh dimakan karena ini berbahaya juga. Silakan, kita akan mengidentifikasi zat adiktif yang terdapat pada makanan yang kadang kita konsumsi. Mister berikan satu orang satu ya. Akan mulai. Nama makanannya apa? Silakan tulis. Tulis ini. Tidak dikonsumsi. Waktunya 5 menit cukup ya. Silakan 5 menit. Kenapa? Ini ada di bagian kirinya. Bagian kiri. Oh, Garuda Pilus siklamat ya. Oke, tulis Pictan, ada monosodium glutamat pengawetnya. Oke, 5 menit lagi. Waktunya habis, silakan jawab nomor 1. Tuliskan pendapatmu mengapa produsen menambahkan zat adiktif pada produk mereka. Kira-kira apa? Agar rasanya lebih enak. Silakan tulis. Kita akan melakukan praktikum tentang uji borak. Nah, borak yang tadi kita melakukan tentang pengawet sederhana. Di tempat Mister sudah siapkan ada alat dan bahannya, ya. Yang pertama, tulis ya. Ini adalah tahu. Tahu dari Pasar Tugu. Tulis, tahu Pasar Tugu. Nomor 1, tahu Pasar Tugu. Yang coklat ini, lihat Mister, ini adalah bakso bakar. Kalau warnanya merah, artinya menandakan positif bakso tersebut mengandung borak. Kalau warnanya saat kamu aduk-aduk nanti, warnanya merah dengan oranye, ke arah merah. Silakan dicoba. Harus semuanya, harus semua sini. Ya, biar nggak kena bajumu. Presentasi buat lembar 1. Oke, kita ya. Baik, silakan perhatikan. Teh hijau mengandung pemanis buatan yaitu asesulfam dan 200 gram dan natrium siklamat. Baik. Nama makanannya?
Garuda Pilus. Garuda Pilus. Pemanisnya saya nggak tahu ya. Ya. Warnanya karamel 4 dan kurkumin ini. Ya, kurkumin, betul. Nama terus ini apa? Hijau. Hijau. Acesulfamida. Terus MG. Baik. Pengawet kalium sorbet. Kalian sorbet. Kopi cup. Kopi cup. Pemanis buatan acesulfan. Ini apa? Acesulfan, pemanis. Tepuk tangan buat kelompok 3. Baik, untuk lembar kedua tentang uji borak pada makanan. Kelompok siapa yang mau maju presentasi? Ada makanan. Makanan yang pertama apa? Makanan pertama ialah tahu pasar tugu. Perubahan Ya. warna Tidak ada. tidak ada dan kesimpulan tidak mengandung. Ya. Baik, 2. 2. Bakso bakar pedagang A. Perubahan warna tidak ada. Kesimpulan tidak ada. Baik, lanjut. Bakso tulus. Perubahan warna tidak ada. Kesimpulan tidak ada. Ya. Bakso ikan berubah warna tidak ada. Kesimpulan juga tidak ada. Ada yang lihat berbeda? Baik, kelompok 3. Tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Nah, ini ada pengamatan yang berbeda. Silakan. Saya dari kelompok 3. namanya siapa? Sean. Ya, Sean. Silakan. Tahu pasar tugu. Renang tidak ada. Bakso bakar tidak ada. Bakso tulus ini tidak ada. Bakso ikan agak kecoklatan. Ya, diduga. Ada borak. Diduga ada boraknya. Tepuk tangan buat kelompok 3 dong. Akhir penentuan solusi tadi. Kira-kira bagaimana cara kalian agar terhindar dari sakit perut? Jangan makan makanan yang mengandung borak. Apalagi yang kata anak? Silakan. Jangan jajan atau makan sembarangan. Silakan. Makan di rumah aja lebih hemat. Kesimpulan apa yang kita dapatkan? Zat aditif apa tadi? Zat yang? Kenapa? Diulangi toh? Ditanding aja tambahkan pada makanan. Rasanya lebih enak. Silakan. Zat aditif untuk buat makanan lebih enak. Contoh pengawet. Contoh pengawet. Borak. Apalagi? Formalin. Apa? Hah? Oh, garam. Betul. Natrium benzoat. Pinter. Kalian perlahan. Contoh pewarna. Pewarna makanan. Contohnya? Contoh pewarna makanan yang alami? Wortel. Pintar. Apalagi tadi? Buah bit. Buah naga termasuk bisa diwarnain. Wortel, kunyit, daun pandan, daun suji. Kita akan refleksi dulu. Pengalaman baru apa saja yang kita dapatkan pada hari ini? Yes? Tahu lebih banyak tentang meneliti. Oke, tahu lebih banyak meneliti makanan. Apalagi? Silakan, Nak. Kita tahu bahwa ternyata Teh hijau itu bagus. oh, teh hijau nggak bagus. Oke, lanjut. Pintar. Tahu macam-macam zat aditif, Mister. Silakan. Iya, pintar. Lagi. Kita tahu, Mister, cara uji borak sederhana dalam makanan. Nah, kendala apa yang dialami tadi? Tidak ada. Wow. Post test terlebih dahulu. Sambil post test, silakan kalian scan. Soalnya sama kok. Cuman bedanya waktu silakan di post test waktu 5 menit. Tindak lanjutnya, silakan duduk dulu. Tindak lanjutnya, tadi Mister lihat masih banyak yang harus lebih disiplin lagi, terutama dalam berpraktikum. Juga saat mengerjakan LKPD, kerjasamanya harus dilatih. Sehingga tidak hanya temannya sendiri saja yang mengerjakan, tapi teman yang lain juga ikut membantu. Tapi Mister rasa hari ini sudah baik. Terima kasih buat hari ini. Sampai jumpa. Bye-bye.